Shalom dan selamat siang bagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Minggu ini adalah Minggu Prapaskah yang kedua, di mana kita sedang berada dalam masa-masa penghayatan keagungan kasih Allah dengan mengenang penderitaan dan pengorbanan Yesus yang telah menanggung segala dosa kita, menghantarkan kita menyadari dan mengakui bahwa Kristus telah menebus segala dosa dan menjadi jaminan bagi keselamatan kita. Dalam saat yang indah ini, kita berkumpul menyembah kepada Tuhan dan juga bersekutu bersama dengan anak-anak kita dalam rangka perayaan HUT Sekolah Minggu yang ke-66 yang jatuh pada tanggal 27 Februari 2021. Syukur kepada Allah atas anugerahnya yang semuanya itu hendak kita hayati dalam satu perenungan tema pengakuan yang utuh. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Dari PKJ 13 ayat 1 kita nyanyikan 2 kali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur berbalasan, Mazmur 22 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik Kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau yang memuji-muji dalam jemaat yang besar, Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang-orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya, Dan berbalik kepada Tuhan. dan segala kaum dari bangsa-bangsa, Aku sujud menyembah di hadapannya. dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. mereka akan memberitakan keadilannya Kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ 14. Bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengar perintah mengasihi dari Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Kita nyanyikan PKJ 275.
Jemaat kekasih Tuhan, kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita melakukan banyak kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Untuk itu, saat ini kita diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, mengakui setiap kesalahan dan dosa kita. Kami ada hingga saat ini, itu hanya oleh anugerah Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami, Engkau mengetahui jalan pikiran dan tindakan kami. Tidak ada satupun perkara yang tersembunyi dalam pandangan matamu. Kami sungguh menyadari bahwa kami berdosa kepadamu, ya Tuhan. Kami masih sering menampilkan cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan terkadang kami lebih memilih tetap hidup dalam dosa. Mulut kami menyebut dan memuliakan Tuhan, tetapi hati masih menyimpan amarah, dendam, kesombongan, iri hati dan dengki. Kami sering menyebabkan hati orang lain terluka, hingga akhirnya orang lain mengalami luka batin yang berkepanjangan. Tanpa sadar, kami sering tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, di Minggu Prapaskah yang kedua ini, kami datang dengan sungguh dan kerendahan hati kami mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah dan tahirkanlah kami. Bila ku renung dosaku, Ya Tuhan, di hari ulang tahun sekolah minggu Gereja Toraja ini, kami sebagai anak-anak memohon ampun apabila sering membuat Tuhan sedih karena kami tidak mendengar nasihat orang tua kami.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita akan memberi persembahan untuk Tuhan. Kita dituntun firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26 berkata, "Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaat yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya." Kita memuji Tuhan dari nyanyian "Aku Bersyukur Kepadamu". Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajarlah kami untuk menggunakannya dengan baik, apa yang sudah kami berikan dan apa yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan kembali lagi, kunaikkan lagu yang merdu.
Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan kita dan kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa saat ini kami boleh dimungkinkan untuk bersama-sama bersekutu menyembah Engkau di hari yang Engkau kuduskan, di hari Minggu ini. Dan saat ini ya Tuhan, melandasi akan ibadah kami pada saat ini, kami akan bersama-sama membuka, membaca, dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Ya Allah, ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama dapat mengambil bagian di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami semua ya Tuhan, yang akan mengambil bagian di dalamnya, majelis gereja yang akan membacakan, dan hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita yang pertama dari Kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 7 dan ayat 15 serta ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunan-keturunanmu. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Amin. Pembacaan yang kedua dari Roma pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada
Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca Injil Markus, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-38. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberitakannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam Minggu Prapaskah yang kedua hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema perenungan kita yang akan kita renungkan sepanjang seminggu ini, yaitu pengakuan yang utuh. Pengakuan yang utuh. Jemaat kekasih Tuhan, sebagai manusia, tentulah kita pernah menyukai, mengasihi, bahkan menyayangi sesama kita. Entah itu antara orang tua terhadap anak, atau anak terhadap orang tua, suami atau istri terhadap pasangannya, dan lain sebagainya. Tapi hal itu tidak cukup hanya kita mengatakan saya mengasihi Anda, atau tidak cukup kita katakan saya mengasihi Anda, saya menyayangi Anda, itu hanya melalui mulut saja. Tetapi kita semua pasti mendambakan suatu pembuktian yang nyata, di mana hal itu menjadi pengakuan kita bahwa kita betul-betul mengasihi orang tersebut. Bacaan utama kita dari Markus pasalnya yang ke-8 ayat 31 sampai 38. Di situ menceritakan tentang Yesus yang menyampaikan rencana penderitaan dan kematiannya kepada murid-muridnya. Namun bagi Petrus dan murid-muridnya, hal yang disampaikan Yesus itu merupakan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang bertolak belakang dengan harapan mereka. Karena mereka memahami Yesus ini adalah guru, Yesus ini adalah Mesias, Yesus ini adalah Tuhan yang tidak akan mungkin mengalami penderitaan. Pertanyaan sekarang, Bapak Ibu yang kekasih, mengapa Yesus harus menderita? Dan mengapa Yesus mau menanggung penderitaan tersebut? Jemaat kekasih Tuhan, penyampaian penderitaan Yesus kepada murid-muridnya merupakan bukti pengakuan dan ketaatannya untuk setia menjalankan misi yang diberikan Bapanya untuk menyelamatkan
kita manusia yang berdosa ini. Dan Yesus mengakui siap menghadapi penderitaan tersebut tanpa gentar ataupun mundur. Ya, jemaat kekasih Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, terkadang kita harus melewati banyak masalah, banyak rintangan, tekanan hidup, dan lain sebagainya. Namun dikatakan dalam ayatnya yang ke-34 bacaan kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena itu, menjadi seorang pengikut Kristus dibutuhkan ketaatan. Ketaatan adalah wujud pengakuan yang utuh pada Kristus, yakni dengan cara mengarahkan hati dan pikiran kita untuk sepenuhnya tunduk kepada kehendak Kristus. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Kristus. Dan ketika kita taat pada perintah Tuhan, maka itulah wujud pengakuan kita terhadap Kristus. Cara hidup untuk terus mengikut Kristus tergantung bagaimana ketaatan kita mengerjakan dan menghidupinya. Seperti pemazmur dalam bacaan kita yang kita telah baca bersama-sama, bagaimana dia setia dan taat walaupun di sekelilingnya banyak orang yang sombong, banyak orang yang angkuh, tetapi dia sadar bahwa tanpa Tuhan hidupnya tidak berarti. Dan bukti dari ketaatan yang dilakukan oleh pemazmur adalah ketika dia selalu memuliakan Tuhan dan tetap membayar nasarnya kepada Tuhan. Demikian halnya juga dengan Abraham dalam pembacaan kita yang pertama dari Kejadian. Bagaimana Abraham menjawab panggilan Tuhan saat Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi meninggalkan negerinya ke arah atau tempat yang dia tidak ketahui sama sekali. Tetapi sebagai manusia yang taat kepada perintah Tuhan, dia pergi ke arah yang Tuhan tentukan Abraham dan keluarganya. Keputusan Abraham untuk pergi adalah bentuk pengakuannya bahwa Allah yang memanggilnya, maka Allah pun akan menuntunnya bersama-sama dengan keluarganya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Paulus mengingatkan kepada kita sebagai manusia yang berdosa dalam Roma 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25. Di situ menjelaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya dari dosa kecuali jika Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Dalam memelihara kasih karunia tersebut, maka manusia hanya membutuhkan pengakuan dalam wujud nyata, yaitu ketaatan, untuk selalu mengenal hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan cara kita bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran Kristus. Yesus telah mengatakan dan telah menunjukkan bentuk pengakuannya itu untuk tidak mundur dari rencana penebusan. Sekalipun dia harus menderita, sekalipun dia harus mati, tetapi dia mau mengikuti apa yang Tuhan atau apa yang Bapa telah kehendaki baginya,
Untuk itu, kita sebagai orang yang percaya, marilah kita menunjukkan pengakuan kita yang utuh kepada Kristus dalam berbagai tindakan kehidupan kita dimanapun kita berada. Jangan kita hanya mengaku setengah-setengah saja, tetapi wujudkanlah ketaatan kita itu untuk tetap mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang telah beranugerah dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah kami ya Tuhan terus menunjukkan pengakuan kami yang utuh kepada Kristus dalam tindakan kami sehari-hari, dimanapun kami berada. Biarlah kami ya Tuhan tidak mengaku setengah-setengah saja, tetapi biarlah hidup kami mewujudkan ketaatan kami untuk tetap mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang telah beranugerah dalam kehidupan kami semua. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kami kehadirat-Mu, Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah Tuhan boleh berikan kepada kami semua untuk bersama-sama bersekutu menyembah Engkau di hari yang Engkau kuduskan, di hari Minggu saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh bersama-sama kami dengarkan dan kami renungkan saat ini. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menjadi suluh dan pedoman bagi setiap langkah kehidupan kami. Dan ajarlah kami terus ya Tuhan untuk selalu rindu membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami datang kepadamu saat ini berdoa untuk kehidupan anggota jemaat-Mu, Jemaat Sion Parepare. Di dalam pergumulan-pergumulan mereka, harapan-harapan mereka, kiranya Engkau ya Tuhan memberkati. Kami terus berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk jemaat-Mu, Bapak Yunus Pakiding, Saudara Alfrianto, Ibu Ludia Tasik, Saudari Selvi, Ibu Maria Hendrik Seba, Bapak Ruben Rata, anak terkasih Reski Mase, Nyonya Matilda Kalabato, Bapak Benyamin Rantelili, Saudara Satrio Ruba, Nyonya Agnes Guntu Ada, Nyonya Yuliana Detalakua, Bapak John Sarra, Nyonya Damaris Antonius, Nyonya Damaris KS, Bapak Yulianus dan Nyonya Orpa Yulianus, Yosep Wiradharma dan Septiana Yosep. Bahkan ya Tuhan, siapapun anggota jemaat-Mu yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, Engkau tahu pergumulan mereka ya Tuhan, oleh karena sakit penyakit yang mereka rasakan saat ini. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang dahsyat, yang akan menyembuhkan setiap penyakit yang dirasakan oleh jemaat-Mu. Berkati setiap usaha yang dilakukan dalam proses penyembuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kesemuanya itu, sehingga di waktu yang Engkau tentukan, jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit saat ini dapat sembuh di waktu yang Engkau tentukan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak kuat lagi ke gereja. Ada Ibu Osuka, Ibu Maria Pagi, dan Bapak Rantesalu.
Engkau terus memberikan kesehatan kepada jemaat-Mu ini, sukacita kepada jemaat-Mu ini, di dalam menjalani setiap kehidupan, di dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk anggota jemaat-Mu yang dalam minggu ini mengalami berkat atas pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus menyatakan kasih dan damai sejahtera-Mu kepada jemaat-Mu ini. Dan ajarlah mereka ya Tuhan, untuk terus bersyukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa untuk pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu, Jemaat Sion Parepare. Sepanjang seminggu ke depan ini, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kami terus berdoa ya Tuhan, untuk pergumulan yang masih kami rasakan hingga saat ini, yakni pandemi COVID-19. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami hanya manusia yang lemah, manusia yang penuh keterbatasan. Kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk menghilangkan virus ini. Tetapi ya Tuhan, kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang akan menghilangkan virus ini di muka bumi ini, di waktu yang Engkau tentukan ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati kami, lindungi kami selalu, tetap memberikan kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan, Tuhan berkati kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah kami, di dalam apapun yang akan kami kerjakan sepanjang seminggu ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Inilah kami ya Tuhan yang datang kepadamu, berdoa, memohon dan mengucap syukur. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan dengarkanlah kami yang berdoa kepadamu, karena kami berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Markus 8 ayat 34 sampai 35. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saya mau ikut Yesus. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah. Kristus telah mewujudkan cinta kasih-Nya bagimu. Akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu
dalam sepanjang kehidupanmu. Jalanilah hidupmu dengan taat pada perintah-perintahnya. Saya mau mengikuti Yesus dan menjalani hidup anugerahnya. Kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Lagu penutup ibadah kita di siang hari ini, kita memuji Tuhan dari PKJ 187 ayat 1 dan 3. Ku dengar suara Yesus. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.